Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, monggo Ibu Kadar bisa masuk. Ayo. Iya, monggo. Monggo Ibu. Makasih ya Bapak, Ibu. Sebenarnya bagaimana ya kabarnya hari ini? Baik. Baik Ibu, ini kan saya perawat Farhanisa dan perawat Nadia ya. Kemarin kan sudah janjian ya mau berkunjung lagi setelah 3 hari. Mungkin kunjungan saya ini 15 sampai 30 menit Ibu. Apakah Ibu dan Bapak berkenan? Iya, berkenan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang nyeri haid seperti kemarin, dan kita hari ini membawakan sebuah media edukasi gitu ya Bu, untuk mengetahui apa aja nanti penata laksanaan atau hal yang bisa dilakukan ketika adiknya nanti sakit saat menstruasi gitu. Baik Bapak, Ibu, dan Adik, tadi kan sudah dijelaskan ya sama perawat Nadia. Jadi ini ada kartu ladies, yaitu kartu lawan dysmenorrhea. Nanti ini tujuannya kartu ini tuh menjelaskan apa itu dysmenorrhea. Terus ini juga kan kecil ya bentuknya, jadi bisa disimpan atau bisa Mbak bawa kalau misalnya mau ke sekolah atau mau dibawa bareng temennya juga bisa. Nah ini nanti isinya tuh ada pengertian dysmenorrhea, terus apa aja yang menyebabkan dysmenorrhea itu, penata laksanaan atau hal-hal yang bisa dilakukan ketika sedang mengalami dysmenorrhea, seperti itu Ibu dan Adik. Ibu, Adik ini mungkin bisa dilihat dulu. Oh ya, ini coba dilihat. Bentuknya lucu ya Mbak, jadi gampang buat dibacanya. Jadi Ibu, Bapak, dan juga Adik, jadi meskipun kartunya ini kecil, itu manfaatnya banyak. Jadi ini menjelaskan apa itu dysmenor. Nah, bisa dibalik ya. Nah, jadi dysmenor itu merupakan nyeri atau kram di daerah perut, seperti perut bawah, seperti Adik rasakan. Itu biasanya itu terjadi ketika Adik itu menstruasi, biasanya di hari kedua atau hari pertama gitu. Dan terjadi itu biasanya beberapa jam saat menstruasi dan akan mereda biasanya pada 72 jam ke depan. Gitu. Jadi itu ya Bu ya yang dirasakan oleh anak saya. Iya Ibu. Terus ini juga ada nih jenis dari dysmenor. Jenisnya itu ada 2 Ibu, dysmenor primer sama sekunder. Kalau dysmenor primer itu nyeri haid yang tidak disertai dengan penyakit. Nah sedangkan dysmenor sekunder ini bisa jadi ada penyakit, misalnya ada endometriosis atau kelainan pada rahim, seperti itu. Oh, jadi anak saya itu termasuk dysmenor primer ya Mbak ya? Iya Bapak, jadi berdasarkan kemarin pemeriksaan awal itu adanya kan nggak ada gejala lain selain dari menstruasinya itu sendiri. Iya Mbak, biasanya gejala yang paling sering saya rasakan itu craving, jadi kan saya malas buat ngapa-ngapain. Ya, terlebih lagi kalau anak saya itu banyak pikiran, nah itu tuh jadi tambah sakit gitu. Nah iya Ibu, stres itu bisa meningkatkan rasa nyerinya Adik biasanya. Jadi kalau adiknya nanti ada ngerasain sakit perut lagi, itu ada beberapa cara untuk mencegah biar menstruasi selanjutnya tuh adiknya nggak sakit lagi ya. Jadi yang pertama itu adiknya tuh bisa melakukan olahraga secara teratur. Jadi nanti olahraganya tuh nggak usah yang berat-berat, cukup kayak lari pagi, terus kemudian bersepeda. Itu sehari itu cukup hanya 20 sampai 30 menit saja. Nah, terus di desa kan juga ada program senam ya Mbak. Jadi ya adiknya ini bisa ikut senam juga nanti. Iya boleh Mbak, biar lebih sehat. Nah, yang kedua itu bisa menjaga makanan. Jadi adiknya tuh jangan keseringan untuk makan yang cepat saji ya. Bisa makan makanan bergizi seperti sayur, terus kemudian protein seperti telur, tahu tempe atau daging gitu. Dan juga cukup minum air putih ya, minum air putih yang banyak. Iya, air putih yang penting soalnya ya, kalau bisa 3 atau 2 botol sehari gitu ya, biar terpenuhi kebutuhan airnya. Terus kemudian yang ketiga, adiknya bisa menghindari stres yang berlebihan. Contohnya ketika mungkin adik itu merasa stres di sekolah, itu mungkin bisa mencari hal-hal yang bisa menetralisir stresnya itu, atau mencari hobi baru gitu. Jadi biar adiknya tidak terlalu stres dan juga nanti bisa tidak mempengaruhi siklus haidnya dan sakit nyeri pada perutnya juga. Kemudian
tidur dan istirahat yang cukup. Biasanya kan anak-anak remaja itu sering begadang ya, bisa mungkin main HP atau gimana gitu, keasikan main sosial media. Jadi itu mungkin bisa di ya kan Bapak ya, sering begadang biasanya. Jadi mungkin bisa diatur untuk lebih istirahatnya yang cukup, minimal 8 jam sehari semalam itu. Kemudian ada mengurangi konsumsi kafein. Jadi jangan sering minum kopi ya Dek ya. Mungkin ini adiknya sering minum kopi nggak? Enggak, kalau kopi ya Dek ya. Bapaknya mungkin ya yang sering ngomong Iya. Nah ini untuk penata laksanaannya ya Bu, atau mungkin cara menangani ketika adiknya ini nyeri haid itu bisa menggunakan obat. Nah di sini obatnya sendiri itu yang umum ya Bu, itu biasanya paracetamol, terus Kalau ibuprofen. ibunya bingung kenapa paracetamol itu bisa buat nyerinya, jadi paracetamol itu buat anti nyeri Bu. Jadi tidak hanya buat demamnya Turun saja, demam. iya. Nah, Bisa mengurangi tapi- nyeri juga. Tapi tetap ini ya Ibu, untuk konsumsinya sesuai dosis yang dianjurkan oleh petugas kesehatan. Mungkin kalau Ibu beli obatnya di apotek biasa, kalau Ibu ragu bisa ke apotek yang besar, contohnya kayak Kimia Farma seperti itu, karena di sana petugas kesehatannya benar-benar kompeten di bidangnya. Jadi Ibu bisa tanya dan konsultasi secara langsung begitu. Oh alah, berarti kalau minum obat itu aman ya Mbak ya. Tapi kalau misal nggak reda-reda gitu Mbak nyerinya, gimana ya Mbak? Nah, jika adiknya ini udah minum obat tadi ya nggak reda, bisa Ya. dibawa ke fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, jadi kemudian ini ada gejala dari dysmenorrhea sendiri. Ini ya Bu, Dek, bisa dilihat gejala dysmenorrhea itu ada yang mual, muntah, sakit kepala, pusing, kelemahan, terus ini ada kesulitan tidur karena rasa sakit di perutnya seperti itu. Terus ada lagi ini Ada faktor ya, ada resiko faktor juga. risiko dari dysmenorrhea itu sendiri ya. Itu biasanya dysmenorrhea ini terjadi di usia 13 hingga 15 tahun. Atau bisa sampai usia 30 tahun. Terus juga ini bisa disebabkan karena merokok sama upaya menurunkan berat badan yang secara berlebihan. Nah, itu nanti bisa berakibat kalau menstruasi itu jadinya sakit perutnya. Terus ada juga ini infeksi massa tubuh, indeks massa tubuh lebih tinggi atau lebih rendah dari normal, atau mungkin pertumbuhannya itu mohon maaf tidak normal gitu ya, bisa lebih tinggi atau lebih pendek. Terus siklus menstruasi yang lebih panjang, atau misalnya adik Rinda ini menstruasinya itu lebih dari 7 hari gitu, atau bisa sampai 10 harian. Itu nanti mungkin sakitnya akan lebih parah gitu. Terus ada usia menarche yang lebih muda. Nah ini ada banyak lagi ya faktor risikonya Ibu sama adik dan bapaknya mungkin ya. Jadi nanti kalau bingung ketika baca ini bisa ditanyakan ke saya. Nah Ibu sama adik, kemudian kan tadi ada cara penanganan menggunakan obat ya. Nah sekarang ini yang tidak menggunakan obat. Nah di sini tuh ada murotal Al-Quran. Kan biasanya kalau haid itu kan kata orang-orang nggak boleh ya buat baca Al-Quran. Iya Mbak. Nah karena ini cuma murotal aja, cuma mendengarkan aja. Nah untuk surah yang dianjurkan itu biasanya surah Ar-Rahman. Nah kemudian yang kedua ini ada olahraga atau exercise. Olahraganya ini ringan aja Ibu sama adik, mungkin bisa jalan-jalan keliling sekitar rumah gitu, terus bisa bersepeda atau melakukan pemanasan kalau mau lari, tapi pemanasannya aja itu nggak apa-apa. Terus ini ada terapi panas. Biasanya ini kalau orang-orang tuh pakai botol kaca gitu Ibu, diisi sama air panas atau air anget. Botol sirup bisa. Iya bisa, bisa. pakai botol sirup aja. Itu kan Kayak kaca, dikompres gitu. jadi dikompres aja selama 15 atau 20 menit. Kalau belum reda nanti
mungkin airnya kalau udah dingin juga bisa diganti, diisi lagi gitu Ibu. Terus yang terakhir ini ada terapi pijat. Nah, terapi pijat di sini tuh bisa dilakukan dengan memijat area punggung bawah selama 30 menit pada hari pertama hingga ketiga menstruasi, pada hari ketika adik ini perutnya benar-benar sakit. Jadi itu dikasih pijatan aja Ibu selama 30 menit. Terus ada juga ini usapan lembut. Nah, jadi perutnya itu diusap-usap aja Ibu 3-5 menit untuk mendistraksi rasa sakitnya itu. Jadi mungkin ini ya Ibu, cara penanganan tanpa obatnya ketika adik merasakan nyeri pada perutnya saat sedang haid itu. Bagaimana Ibu, Bapak, dan Adik setelah tadi belajar sedikit ya tentang kartu Ledis? Jadi bagaimana pemahamannya dan dari keluarga sekarang tentang dysmenorrhea dan bagaimana penata laksanaannya? Kalau dari tadi dijelasin sama mbaknya itu sudah paham insya Allah tentang nyeri haid dan gimana definisinya, gimana penata laksanaannya sama pencegahannya juga. Insya Allah kami udah paham. Jadi dukungan keluarga orang tua tuh ternyata penting ya Mbak buat anak. Jadi anak tuh supaya lebih tenang gitu. Iya, setelah dengar penjelasan tadi saya juga sudah merasa nggak panik lagi nanti kalau misalnya sakit, karena udah tahu gimana cara ngatasinnya. Ya nanti saya juga siap mendampingi yang mengingatkan juga ke keluarganya Mbak ini ya supaya tetap mau menerapkan hidup sehat yang Mbak terawat. Iya boleh. Ya, bagus sekali nggih Bapak, Ibu. Semoga kartu Ledisnya ini nanti bisa membantu adiknya untuk lebih memahami dysmenorrhea dan juga siap untuk menghadapi. Karena menstruasi itu normal, tetapi nyeri haid juga perlu ditangani dengan baik agar tidak mengganggu aktivitas dan kualitas hidup dari adiknya. Kartu Ledis, Lawan dysmenorrhea, media edukasi praktis untuk membantu remaja putri memahami, mencegah, dan mengatasi nyeri haid dengan tepat.